Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina Muhammad abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pemirsa yang sama-sama dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua adalah merupakan panutan bagi kita. Karena orang tualah kita bisa berada di kehidupan ini atau di muka bumi ini. Orang tua adalah merupakan guru yang sangat baik bagi kita. Karena dari beliaulah orang tua itu mengajarkan, mengenalkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kejahatan. Orang tualah yang menjadi titik tolak apakah anak itu menjadi anak yang baik ataupun yang tidak. Maka sepantasnya lah kita sebagai seorang anak hendaknya selalu berbakti kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya tentang berbakti kepada siapakah, apakah kepada bapak ataukah kepada ibu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Beliau sampai-sampai mengucap 3 kali kepada ibumu, 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 sampai 3 kali. Ini sangat menjadi inspirasi bagi kita. Wajar saja karena seorang ibu tak kala melahirkan kita ke dunia, belum kita lahir, kita masih dalam kandungan 9 bulan 10 hari kita di dalam kandungan seorang ibu. Rasa nyeri yang tidak tertahan tak kala seorang bayi yang dalam kandungan itu bergerak, sehingga ada kalanya seorang ibu menahan rasa nyeri yang sangat luar biasa. Tidur mereka tidak nyenyak, makan mereka susah di waktu ngidam. Maka sepantasnya lah kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua dan minta halal, minta ridha atas segala kesalahan. Meminta maaf dan ampun kepada orang tua bukan cuman hanya di 2 momentum, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang barusan kita lakukan. Itu memang sudah tradisi bagi kita, tapi hendaknya kita melakukan, memperhatikan kondisi orang tua kita juga, walaupun kita sudah punya keluarga yang lainnya. Maka memberikan kesabaran dalam hal orang-orang yang mengayomi orang tuanya, hendaklah dia berlaku sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallahu fi rida walidai wa suhtullah fi suhtil walidai. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Pemirsa yang sama-sama dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama orang tua kita tidak memerintahkan kepada hal yang buruk yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnahnya, maka turutilah dia, jangan kau sakiti hatinya. Kita bisa membayangkan bagaimana usaha bapak mencari nafkah, keluar keringat, bercucuran air mata bahkan darah untuk menafkahin kita agar anaknya jangan sampai kelaparan. Coba kita perhatikan wanita-wanita, ibu-ibu yang sedang proses melahirkan, nyawa jadi tanggungannya, nyawa jadi taruhannya. Maka wajar saja salah satu sifat yang Allah nisbatkan kepada makhluk yang disebut dengan rahim. Wanita ada mengandung salah satu
nama Allah, yaitu Rahim. Dari rahimlah kita keluar. Inilah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita. Wajar saja tak kala melahirkan seorang anak, nyawa jadi taruhannya. Maka jangan karena hembusan dari kiri kanan, jangan karena mempertimbangkan materi, sehingga kita tidak mengayomi, tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita yang sudah jompo. Orang tua kita yang dulunya beliau rela mempertahankan rasa laparnya, hausnya, dengan harapan anaknya jangan sampai kelaparan dan kehausan. Kita lihat, bisa memperhatikan orang tua kita gigih mencari nafkah dan mendidik kita menjadi anak yang soleh, dengan harapan kedepannya anak itu akan menjadi anak yang berguna. Minimal orang tua itu berharap kepada kita, anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkannya, anak menjadi keluar dari tulang sulbi mereka berdua, menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh tidak mungkin hanya dibiarkan saja seperti ayam, tak kalah lahir dibiarkan saja. Kalau anak ingin soleh, maka didiklah dia dengan baik. Tak kala dia keluar menghadapi dunia ini, kalimat thayyibah sudah dilantunkan dan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia sudah dewasa, maka didiklah dia dengan pengetahuan Islam, pengetahuan akidah, kebenaran tauhid yang benar. Oleh sebab itu, kondisi seperti inilah yang menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, bagaimana susahnya mendidik anak itu. Oleh sebab itu, mendidik anak adalah memang tanggung jawab orang tua. Tetapi akhlak anak, akhlak masyarakat, pemerintah, pemimpin negeri ini wajib juga bertanggung jawab. Maka bagaimana rakyat menjadi baik, anak menjadi soleh, gunakanlah sistem yang bisa meriayah, mengayomi, baik dalam hal pendidikan ataupun dalam hal ekonomi. Insya Allah keberkahan itu akan terwujud kalau kita mau kembali mengangkat mutiara yang terpendam, dialah syariat Islam. Kayaknya cukup sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan. Mudahan tering berkah, kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tulang sulbi kita keluar anak-anak yang soleh, dari pemimpin kita lahirlah pemimpin yang amanah. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.